Muhammad Reza Khalid kita nanti akan nyebut Carry yang jadi beneficial owner yang jadi tersangka di kasus ini gitu ya. Yeah. Nah, dulu di zaman masih ada Petral, itu sebelum tender itu Pertamina lewat integrated supply chain-nya mereka itu punya owner estimate, harga perkiraan sendiri dari minyak yang akan dia impor. Gitu. Jadi itu yang kemudian dibocorkan. Sering bocor. Jadi Petral inilah kemudian ketika dia sudah dapat owner estimate duluan gitu ya, ini Pertamina nyari barang ini dengan harga spek ini harga sekian, ya udah gua nyari duluan, mereka amankan, ketika dia tender dia masuk itu barang dan potensi menangnya sangat gede karena udah tahu kan harganya berapa, speknya kayak gimana, lebih tahu duluan. Karena proses tendernya itu juga mepet banget, cuma 3 hari. Jadi seandainya patuh banget gitu ya, baru tahu hari ini pembukaan tender, kemudian 3 hari lagi cari di market, itu tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu dengan harga terbaik gitu, sesuai dengan harga perkiraan Pertamina tadi, harus di bawah harga yang dimau Pertamina gitu. Muhammad Reza Khalid kembali disebut-sebut dalam kasus rasuah di sektor minyak. Riza menjadi sorotan setelah anaknya Muhammad Carry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama. Muncul dari kasus yang menimpa anaknya, rumah dan kantor Riza pun digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dari penggeledahan itu diamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar 833 juta rupiah dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar 1.500 US dollar. Nah, ketika Petral dibubarin ya Mbak ya, tahun 2015 waktu itu, awal-awal Jokowi itu, proses itu kemudian sempat membaik Mbak ya, pengadaan di impor minyak karena dikonsolidasikan di ESG Pertamina. Nah, ini kemudian berubah lagi ketika Pertamina tuh memecah diri jadi subholding. Jadi ketika itu subholding kilang dipecah jadi Pertamina Kilang, subholding niaga dipecah jadi Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga PPN ya. Nah, akhirnya pengadaan crude oleh kilang, pengadaan BBM impor oleh Patra Niaga. Nah, ini kemudian kita ngobrol dengan beberapa orang, praktik yang sebelumnya terjadi di zaman Petral itu ada indikasi balik lagi ketika terulang lagi ketika di sini, terutama yang di Pertamina Kilang ya. Di Pertamina Kilang itu ada indikasi memang praktik membocorkan owner estimate, terus kemudian mengatur spek atau mengatur spesifikasi produk yang ingin diimpor supaya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi ini. Perihal kemungkinan keterlibatan Riza dalam kasus ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membuka peluang penyelidik memeriksa Riza Khalid. Riza bukan pertama kalinya terseret skandal soal minyak di tanah air. Pengusaha yang mendapat julukan The Godfather ini pernah beberapa kali disebut-sebut dalam kasus serupa. Itu jadi satu unit ya di Pertamina yang dia awalnya ketika ESC ini berdiri. Jadi ESC itu sebenarnya ada dua periode kebangkitan dalam tanda kutip gitu ya, sebelum eranya Jokowi itu. Dulu ESC dibangun untuk mengambil alih pengadaan semua, mulai dari perencanaan, bikin raca kebutuhan minyak mentah, raca kebutuhan BBM, sampai pengadaannya bagaimana, semua direncanakan di sini gitu. Nah, kemudian ada yang terganggu dengan skema ini karena tidak lagi bisa mengintervensi, tidak lagi, walaupun kabarnya sih bocoran masih beberapa kali ada ya, bocoran owner estimate tadi gitu. Tapi dengan terintegrasinya proses pengadaan crude maupun BBM ini membuat pihak yang biasa mengintervensi itu menjadi kesulitan. Terungkapnya kasus korupsi di Pertamina melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dilakukan, yakni pada 2015, bahwa mafia migas diternak di era pemerintahan Jokowi. Rentetan peristiwa hari ini menunjukkan Indonesia dikepung korupsi, ada praktek pemburuan rente yang bermain. Korupsi di tubuh Pertamina tersebut terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan mafia migas tidak hanya bisa dilakukan secara teknis, kelurusan pemimpin negara juga sangat dibutuhkan untuk pemberantasan para mafia. Ada temuan-temuan lah, misalnya pengadaan
crude, pengadaan BBM itu kan sebenarnya bisa diproyeksikan, bisa diestimasi berapa kebutuhan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan bisa diproyeksikan dengan mengasumsikan pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan penduduk gitu kan ya. Sampai 20 tahun? Harusnya bisa diproyeksikan gitu. Tapi dengan proyeksi itu maka harusnya ada kontrak long term. Jadi harusnya kontrak long term itu punya porsi yang lebih besar daripada pembelian di spot. Pembelian di spot itu kan cenderung mahal ya, gitu. Karena belinya dadakan gitu. Kayak tahu bulan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023. Sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Ada rapat yang melibatkan petinggi Patraniaga dan orang kilang sehingga dikondisikan kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Riza Khalid, Kerry gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan itu akan diambil alih oleh Kerry. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang, disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, disitu juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh Kerry. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patraniaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar 92 tapi yang datang 90. Nah, harga itu juga jadi kerugian negara. Iya. Dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa di route ini dengan Kerry dan beberapa jejaringnya gitu. Nah, setelah gua cek di akta usaha, pengembang Hibis itu PT Jaswista Lestari Jaya. PT Jaswita Lestari Jaya ini memang anak usaha BUMD Pemprov Jabar. Ya, sahamnya salah satunya adalah Pemprov Jabar dan pemilik lainnya adalah Bajo Tibra Juara. Nah, gua cek lagi dong akta usaha Bajo Tibra Juara ini siapa? Pemiliknya adalah Bajo Resort Asia. Ada Siapa PT itu? lagi nih. Terus gua cek lagi nih, siapa ini pemilik Bajo Resort Asia ini? Ternyata pemiliknya adalah Reja Ahmed Nur Cahya. Siapa dia? Yang adalah Yang ternyata ketika gua cek Google dan muncul di LinkedIn, dia itu adalah salah satu senior desainer di Urbane Indonesia. Urbane itu kalau nggak salah perusahaan arsitek milik Rika ya, Ridwan Kamil ya. Didirikan oleh Ridwan Kamil. Artinya kan ini potensi konflik of interestnya lumayan. Karena perizinan itu segala macam diurus saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur ya. Persis. Ya, terlepas dari apakah ada Ridwan Kamil investasi di sana atau tidak, kan kita belum menemukan ke sana ya. Buktinya belum ada ke sana. Belum ada ke sana, tapi ada orang yang terhubung dengan RK di situ. Tim investigasi Tempo melakukan penelusuran soal Hibis Fantasi Puncak yang dibongkar oleh Deddy Mulyadi. Hasilnya ditemukan pemilik modal Hibis Fantasi Puncak Bogor adalah orang yang dekat dengan Ridwan Kamil. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan kerugian yang diakibatkan dari pembongkaran Hibis Fantasi Puncak Bogor bukan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan jika ada mekanismenya, Pemprov harus membayar ganti rugi kepada pemilik modal. Pihaknya akan memberikan ganti rugi 40 miliar rupiah. Namun, mekanismenya tidak ada karena yang terlibat dalam kerjasama Hibis Fantasi Puncak adalah anak perusahaan dari BUMD, sehingga kaitannya dengan pemerintah tidak ada. Tuntut juga. Aku mah gini aja, kalau Pemprov misalnya Pemprov Jabar ini harus ganti biaya investasi 40 miliar, udah ganti deh. Kembalikan lagi fungsinya. Iya. Udahlah. Bapak ya, kita ngasih hibah kan 1 triliun, 1,2 triliun. Ya udahlah, anggaplah aja ngasih hibah ke sini untuk penyelamatan lingkungan. Investor tidak rugi, kita juga nggak mau rugiin orang. Udah, kalau memang ada nomenklatur anggarannya, Pemda Provinsi Jawa Barat nggak apa-apa, misalnya ngasih apa istilahnya ke PT Jaswita, Jaswita pulangin duitnya, bongkar kembali, nggak ada lagi ini tempat. Karena gini, andai kata pun dibongkar-bongkar sebagian nih,
besok nggak ada bencana, tambah lagi Pak, pengawasan lemah. Udahlah, kita tahu karakter bangsa kita. Mending sekalian selamatkan dari Udah aja lebih baik ini kembalikan lagi. Tetap ini di bawah penguasaan Pemprov Jabar, akan saya hutankan. Habis Fantasi Puncak di Tugu Selatan, Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang dibongkar Deddy Mulyadi baru beroperasi 4 bulan. Deddy Mulyadi menginstruksikan pembongkaran kawasan wisata tersebut. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, termasuk pembangunan yang melebihi batas izin serta dampak terhadap lingkungan. Deddy menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan, meskipun tempat wisata ini dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan BUMD Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan. Sejak awal, Habis Fantasi Puncak hanya mendapatkan izin untuk mengelola lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun dalam prakteknya, pembangunan meluas hingga mencapai 15.000 meter persegi, bahkan sampai ke pinggir sungai dan lahan perkebunan teh milik PT PN. Pelanggaran ini sudah mendapatkan teguran sejak tempat wisata tersebut pertama kali beroperasi. Jadi PT PN itu kan punya persetujuan lingkungan. Betul. Persetujuan lingkungannya itu untuk usaha perkebunan. Ya. Lalu kemudian ada juga persetujuan lingkungan untuk Hibis dan 9 perusahaan lain lainnya. ya. Nah, menurut Kementerian LH harusnya tidak boleh itu ada persetujuan lingkungan di atas persetujuan lingkungan, karena harusnya nggak bisa tumpang tindih dong, kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang menjadi problem, kira-kira kayak gitu, sehingga LH kemudian juga menyegel kan, karena ada persoalan lingkungan di situ.